Ini adalah lahan penambangan emas ilegal di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Pertambangan emas itu sudah ada sejak tahun 1990-an dengan cara tradisional, tak ada pakai alat berat. Mereka nambang emas pakai sekop, cangkul, linggis dan beten agar bisa mengupas kulit bumi. Namun, saat itu, pertambangan ilegal itu masih berada dalam area penggunaan lain, belum ke kawasan konservasi. Pada tahun 2014, sudah ada ekskavator, pertambangan mulai merambat ke Cagar Alam Panoa. Cagar Alam Panoa adalah salah satu hutan konservasi di Pohuwato, Gorontalo dengan seluas 45.575 hektar. Luas menyusut ketika disahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo tahun 2010 jadi 36.575 hektar. Sayangnya, cagar alam ini dirambah oleh pertambangan ilegal. Mereka gunakan alat berat, kata Abdul Muthalib Palaki, anggota Resort Cagar Alam Panoa, kepada Mongabai. Berdasarkan catatan Muthalib, sekitar 13 hektar kawasan konservasi terbabat jadi pertambangan emas ilegal dengan alat berat. Kala pepohonan ditebang, katanya, air sungai karut, bahkan sudah tak ada lagi jalan air akibat aktivitas terlarang itu. Alhasil, Cagar Alam Panoa sudah tergerus pertambangan ilegal. Pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas ilegal ini merusak bentang alam. Dari penelusuran Mongabai, terlihat di lokasi pertambangan, pepohonan terbabat, hutan jadi gundul. Ada sekitar 104 ekskavator beroperasi, dan 8-12 diantaranya di dalam Cagar Alam Panoa. Pada akhir tahun 2021, pemerintah Pohuwato membuat surat edaran melarang warga menambang di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo ini. Sayangnya, hingga kini aktivitas itu masih berjalan. Saipul Muinga, Bupati Pohuwato mengatakan, hingga saat ini, belum ada pencabutan surat edaran. Surat itu masih berlaku dan harus jadi acuan para penambang ilegal di Kecamatan Dengilo. Francisco Guru Singatambunar, Kepala Resort Cagar Alam Panoa mengatakan, sering memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk tak menambang emas di cagar alam. Bersama kepolisian, katanya, sudah 2 kali operasi penegakan hukum. Hasilnya, pada 8 Juni tahun 2022 lalu, ada 9 pelaku diamankan, 8 orang pelaku utama, dan 1 operator alat berat. Dini Hardianihas, peneliti dan dosen konservasi hutan, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo mengatakan, pertambangan ilegal yang masuk cagar alam bisa menghilangkan fungsi hutan. Bencana alam, katanya bisa terjadi, kalau aktivitas ini terus berjalan. Kawasan konservasi ini, ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, hingga memiliki daya serap karbon dioksida tinggi. Hutan juga pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Hutan, kata Dini, sebagai tempat tinggal berbagai keragaman hayati. Keragaman flora di cagar alam ini, katanya, juga bermanfaat bagi ekosistem termasuk manusia, entah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Saat ini, pemerintah daerah membuat satgas untuk mengurus semua pertambangan ilegal di Pohuwato. Satgas akan melibatkan semua kalangan, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan berbagai dinas terkait, pakar dan organisasi warga penambang. Sayangnya, penegakan hukum hingga kini belum bikin jarak. Operasi petugas sempat bikin alat berat sapi, tetapi kini mulai kembali lagi.